Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sunanik selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi dan Model Pembelajaran. Saya mewakili kelompok 1 yang akan menjadi moderator pada presentasi kali ini dengan judul materi Sistem Pembelajaran Daring yang beranggotakan yang pertama, Siska Ramadanita dengan NIM 18 11 30 60 34. Yang kedua, dengan saya sendiri, Melisa Minarti dengan NIM 19 11 30 60 53. Yang terakhir yaitu Lutfi Masidah dengan NIM 19 11 30 60 73. Baik, akan saya mulai presentasi pertama yaitu tentang pengertian pembelajaran daring yang akan dibawakan oleh saya sendiri. A. Pengertian pembelajaran daring. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan sistem jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. Adapun pembelajaran daring menurut para ahli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama menurut Dahia 2012. E-learning adalah teknologi informasi dan komunikasi untuk mengaktifkan siswa untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Kedua, menurut Weller dan Wilson 2001. Pembelajaran elektronik atau e-learning telah dimulai pada tahun 1970-an. E-learning merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang difasilitas dan didukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun jenis-jenis media pembelajaran daring. Yang pertama, Zoom. Zoom adalah salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk melakukan pembelajaran secara virtual. Aplikasi Zoom juga dapat mempertemukan antara peserta didik dan pengajar secara virtual atau video sehingga proses pembelajaran dapat tersampaikan secara baik. Yang kedua, adapun Google Classroom. Dalam Google Classroom, pengajar dapat lebih mudah membagikan materi maupun tugas yang telah digolongkan atau disusun bahkan pada Google Classroom. Pengajar dapat memberi waktu pengumpulan tugas sehingga peserta didik tetap diajarkan disiplin dalam mengatur waktu. Yang ketiga, WhatsApp. WhatsApp adalah aplikasi yang sangat populer saat ini. Aplikasi ini adalah aplikasi gratis yang mudah digunakan dan telah menyediakan fitur yang membuat komunikasi menjadi aman. Yang keempat, adapun YouTube. YouTube adalah aplikasi untuk mengupload video. YouTube banyak digunakan untuk berbagai video, di mana YouTube kini juga digunakan dalam pembelajaran online, serta sebagai sumber belajar dalam pengajaran atau pembelajaran. 5. Moodle adalah aplikasi yang menjadi salah satu paling populer dalam dunia pendidikan. Moodle dapat diakses lebih dari 1.000 materi pembelajaran. Keenam, Scholology adalah memiliki banyak fitur yang menarik dengan tampilan visual yang mengesankan. Ketujuh, Edmodo adalah aplikasi yang bisa membantu guru ke dalam membuat berita dalam grup atau memberi tes yang bersifat online. 8. Adapun aplikasi Kahoot adalah aplikasi yang menyediakan berbagai fitur yang sangat menarik, di antaranya dapat dilakukan pretest, post-test, latihan sosial, penguatan materi, remedial, dan pengayaan. Dan masih ada banyak lagi. Yang kesembilan yaitu Quizzes. Dengan menggunakan aplikasi ini, pendidik dapat membentuk kelas yang diinginkan dengan memasukkan daftar peserta didiknya. Pendidik dapat membangun materi pelajar yang ingin disampaikan melalui pertanyaan-pertanyaan. Penggunaan WhatsApp, Google Classroom digunakan secara baik dalam menyampaikan informasi, materi, ataupun penugasan. Selain itu, Zoom juga sangat bermanfaat dalam menyampaikan materi secara tatap muka, secara visual. Itulah jenis-jenis media pembelajaran daring. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh anggota saya, yaitu Lutfi Masidah. Kepada Lutfi Masidah, saya persilahkan. Baik, saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Dan selanjutnya ada permasalahan pembelajaran daring. Seperti yang sudah dijelaskan dengan teman saya, pembelajaran daring itu apa dan jenis-jenis media pembelajaran daring itu apa saja. Dan di sini permasalahan pembelajaran daring yaitu siswa tidak mengerjakan tugas dengan alasan tidak memiliki fasilitas ekonomi yang mendukung seperti smartphone,
dikarenakan orang tua dari siswa tersebut berstatus kurang mampu. Dan selanjutnya ada dampak pembelajaran daring. Ada beberapa dampak pembelajaran daring sebagai berikut. Yang pertama, sistem daring memudahkan pembelajaran karena tidak terikat akan tempat dan waktu, tetapi perlu persiapan jauh hari seperti perangkat dan bahan termasuk kurikulumnya. Yang kedua, ada pembelajaran sistem daring yang memerlukan perangkat teknologi gadget. Menjadi persoalan jika satu keluarga memiliki sejumlah anak yang tersebar di semua jenjang pendidikan, sementara penghasilan keluarga terbatas. Maka dari itu, tentu sistem daring akan sangat memberatkan. Dan yang ketiga, kurikulum secara nasional disiapkan untuk sistem pembelajaran konvensional. Dan yang terakhir, yaitu penguasaan teknologi yang belum merata. Dan ada juga kelebihan dan kekurangan. Kita bahas kelebihan pembelajaran daring terlebih dahulu. Baik teman-teman, di sini ada yang pertama lebih praktis dan santai. Yang kedua lebih fleksibel, bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Dan yang ketiga menghemat waktu. Yang keempat lebih praktis dan memudahkan dalam pengambilan nilai pengetahuan. Dan yang kelima, siswa bisa dipantau dan didampingi oleh orang tua masing-masing. Dan yang terakhir, guru dan siswa memperoleh pengalaman baru terkait pembelajaran daring. Peran orang tua dalam mendampingi lebih banyak. Dan ada selanjutnya yaitu kekurangan dari pembelajaran daring, yaitu dalam pembelajaran daring masih terdapat kurang maksimalnya keterlibatan siswa. Keterlibatan siswa ini dimaksud dapat dilihat dari hasil keterlibatan dalam mengikuti pelajaran daring secara penuh dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 50% siswa yang aktif terlibat secara penuh dan 33% siswa terlibat aktif, sedangkan 17% lainnya siswa yang kurang aktif dan kurang berpartisipasi dalam pembelajaran daring. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mungkin akan dilanjutkan lagi dengan teman saya. Itu tadi penjelasan tentang materi-materi tentang kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran daring. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota saya yaitu Siska Ramadanita. Kepada Siska Ramadanita saya persilahkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang suasana pembelajaran berbasis daring berdasarkan pengalaman siswa. Pada saat melakukan wawancara kepada subjek penelitian yang bersangkutan dengan pengalaman mereka tentang suasana yang mereka rasakan pada saat pembelajaran berbasis daring atau online. Hasil dari penelitiannya adalah 2 responden mengatakan hal berbeda dengan 3 responden lainnya. 2 responden mengatakan bahwa pembelajaran daring atau online itu tidak menyenangkan. Karena pada saat pembelajaran daring atau online berlangsung, mereka merasakan ada beberapa kendala. Contohnya adalah seperti adanya gangguan sinyal pada saat proses pembelajaran berlangsung. Dengan begitu, mereka merasa sulit untuk memahami materi yang disampaikan. Sedangkan 3 responden lainnya mengatakan bahwa pembelajaran daring atau online itu sangat menyenangkan. Mereka merasa pembelajaran daring atau online ini lebih efisien untuk dilaksanakan pada saat keadaan kita seperti ini. Harapan siswa mengenai hal yang harus diperbaiki agar penerapan daring menjadi lebih baik. Ketika melakukan wawancara kepada subjek penelitian terkait dengan pengalaman mereka mengenai perbaikan yang harus dilakukan ketika penerapan daring agar pembelajaran berbasis daring atau online ini bisa menjadi lebih baik. Saran yang responden berikan sangat bervariasi, seperti masalah dan penjelasan materi pembelajaran. Yang pertama, siswa berharap para guru atau pendidik bisa menyampaikan penjelasan materi menggunakan video, karena bagi mereka, penjelasan melalui video jauh lebih mudah untuk dipahami. Kedua, ada yang memberikan saran untuk mengikuti tren kemajuan teknologi. Nah, siswa itu berharap para guru atau pendidik mampu mengikuti tren kemajuan teknologi, yaitu seperti memanfaatkan aplikasi atau media sosial yang sedang disukai para siswa atau peserta didik.
Ada juga peserta didik yang merekomendasikan pembelajaran melalui IG Live. Mereka merasa senang dan pada saat melakukan sesi tanya jawab, mereka merasa dipermudah. Dengan begitu, siswa atau peserta didik merasa lebih semangat, antusias, dan merasa tidak bosan. Itulah penjelasan materi kami yang berjudul Sistem Pembelajaran Daring. Jika terdapat kata-kata yang kurang menyenangkan, saya mewakili kelompok 1 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.